wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Mudah-mudahan sholawat dan salam terlimpah curah kepada beliau, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan syafaat dan barokahnya nyampe kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Mungkin untuk menyingkat waktu, tidak lupa kita persilahkan kepada Ustadz Samaun untuk mengisi tausiah berkenaan dengan bertepatan dengan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa billah wa minallah wa ilallah wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Allahumma ij'al kaidahum fi nuhurim ikfina sururahum hasbi Allah wa kafa sami Allah liman da'a wa laysa warallahu muntaha hasunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma inni as'aluka bismikal a'zamil maktubi min nuri wajhika 'alal mu'abbad ad-daimil baqil mukhallad fi qalbi nabiyyika wa rasulika Muhammad, wa as'aluka bismikal a'zamil wahidi bi wahdatil ahad al muta'ali aw wahdatil kammi wal adad al muqaddasi an kulli ahad, wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antu salli ala Sayyidina Muhammad sirril hayatil wujud wa sababil a'zami li kulli mawjud, salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tuhaffidhi al-Qur'an wa tufahhimuni min ayah wa taftahu li biha nurul jannah wa nuran na'im wa nuran nadhari ila wajhikal azim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram wal muhtaram wa bil khusus keluarga besar Suzuki Spare Part yang mudah-mudahan selalu ada dalam rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala dan ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya hormati dan Allah muliakan sahibul pensiun Bapak Naim ya. Sebetulnya belum pensiun ya. Kalau pensiun itu, ukuran pensiun itu kalau sudah lewat jembatan Siratal Mustaqim itu baru pensiun. Kalau ini belum pensiun ya. Dengan itu mudah-mudahan sahibul pensiun Bapak Naim diberikan kesehatan oleh Allah SWT, dipanjangkan umurnya, dijembarkan milik rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah kemuliaan, pokoknya ditambah semuanya. Istri mah nggak tambah ya. Asal istri jangan ditambah gitu. Semoga ditambahkan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kita terima, yang kita rasakan dan yang tidak kita rasakan, nikmat lahir, nikmat batin, nikmat yang kita
ketahui dan nikmat yang tidak kita ketahui dengan membacakan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beserta keluarganya, sahabatnya, tabiinnya, dan kita selaku umatnya. Semoga senantiasa istiqomah menjadi umatnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendapatkan syafaat dunia, syafaat akhirat daripada syafaatnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin Mukarram wal Muhtaram, keluarga besar Suzuki Spare Part. Sebelum kita melangkah ke tausiah, mari kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawasul, mengirim doa, wabil khusus doa untuk keluarga besar Suzuki Spare Part dan keluarga besar kita, orang tua kita yang masih ada, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah wafat semoga dilapangkan kuburnya dan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga daripada tawasul ini semoga usaha kita, kasab kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Dan juga niatkan di dalam hati kita sambil memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu ta'ziman wa takriman li maulidi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan summa khususan ila hadrati Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram syaikhul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati khalifah sayyidina Abu Bakar Siddiq wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyat wa ashabi wa ajmain. Wa ila hadrati jami'al anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada wal ulama wal fuqaha sholihin wal a'immati mujtahidin wal qurra'i mutajjidin asma khususan ila hadrati ahli silsilah qadariyah wa naqsabaniyah kutub rabbani wa ribi samadani syahidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirri Baghdad wa Syekh Ahmad Rifai wa Syekh Abdul Payu wa summa salam jami mu'alifil kitab wa siyar musanifi wa azazani al-muntashi al-ummul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa khususan ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limasyayikhina wa li ustadina wa li qariyatina wa biladina malakun alaina wa li jami' ahlil qubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya wa amwat. Summa khususan hadal jamaah li hadal maqasid Suzuki Spare Part
غفر لهم ذنوبهم أن الله يولي درجات بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك ونتشفع ونتوسل إليك بنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته. Ya Rasulullah ya dzal khalqil azim, inna natawassalu bika ila rabbika fi qadhi hajatina wa hajatina. Sujuki seperbat ma'a Bapak Yamin Naim. Waktu bisalama wal afiyah min sihati badanina wa tawil umurana bi muamalatina. Hadal jamaah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nawaitu dzikri afdalu dzikri falam annahu la ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah, subhanallah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah, ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, subhanallah, Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu segala harapan kami ya Allah. Terimalah amal ibadah kami ya Allah. Terimalah hidup kami ya Allah. Terimalah perjalanan hidup kami ya Allah. La Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Mudah-mudahan pembacaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kekurangannya dan kekhilafannya semoga ada dalam maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan hadiah khusus tawasul kita semoga disampaikan kepada almarhumah orang tua kita, kakek buyut kita, saudara kita. Adapun barokah daripada pembacaan tawasul, salat Al-Quran, salawat, tahlil, tahmid dan yang lainnya, semoga menjadi keberkahan bagi kita yang masih yang sedang sakit, saudara kita yang sedang sakit, tetangga kita yang sedang sakit, muslimin muslimat yang sedang sakit, semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga barokah daripada pembacaan kita, dari usaha kasab usaha kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jauh didekatkan, yang sempit dilapangkan, yang gelap diterangkan, yang keras dilembutkan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus keluarga besar dan juga Bapak Naim ya. Mudah-mudahan alhamdulillah dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan berkat ridho dan inayahnya Allah Subhanahu wa taala, saya bisa duduk di majlis yang mulia ini dengan keluarga besar. Semoga duduk kita, sila kita, kumpul kita ini dijadikan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana sekarang bertepatan tanggal 20 bulan Maulid ya, tanggal 23 bulan Maulid, yang mana bulan Rabiul Awal ini adalah bulan lahirnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang mana disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, man azoma limaulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memperingati hari lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dunia, syafaat akhirat. Yang mana dalam kesempatan hari ini seperti halnya saya ngambil ini agak mendadak ya. Saya dikasih tahunya mendadak, tapi saya mau ngambil satu pensiun ya, tema daripada pensiun ya, pensiun yang mana sebetulnya kita ini sebagai manusia ini kita hidup dengan hidup kita di dunia ini adalah hak kita untuk menjalankan hidup. Itu sudah hak dari Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Hak hidup ya. Kita berhak untuk hidup di sini. Dan yang menghidupkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita memiliki hak, maka di situ ada kewajiban. Kita sudah diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup. Dimulai kita pertemuannya kedua orang tua kita, dimulai pertemuan kedua orang tua kita, pacaran dulu mungkin ya, dari pacaran, pendekatan sampai ada pernikahan. Dari pernikahan kita ini diciptakan oleh Allah dari awal, dari air mani. Makanya jangan disia-siakan, nggak apa-apa ya. Dari air suci ya, dari air yang suci. Dan air suci ini yang kita ketahui, kadang-kadang kita menyikapi air mani ini dengan tanda kutip ya. Padahal asal muasal daripada air mani itu, terjadinya ada nikmatnya air mani itu di saat Kangjeng Nabi Adam alaihissalam di surga. Pada waktu itu Kangjeng Nabi Adam alaihissalam hidup di surga dengan sendiri. Di situ belum dikasih syahwat, belum dikasih syahwat oleh Allah Subhanahu wa taala, belum. Dan dia dewekan di surga, pelongo gitu kan, jalan gitu kan. Di situ sama Allah dikasih nikmat apa? Tidur. Jadi tidur yang kita rasakan sekarang itu adalah salah satu nikmat yang dibawa oleh Kangjeng Nabi Adam ke alam dunia. Sekarang kita merasakan nikmatnya. Coba kalau kagak tidur, puyeng, ya kan? Puyeng. Nah itu. Jadi kita bisa tidur, alhamdulillah. Kenapa? Soalnya tidur itu adalah satu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Waktu itu belum tidur, belum tidur. Dari situ dikasih tidurlah Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Dihikayahkan oleh ulama Kangjeng Nabi Adam tidurnya 60 tahun. Ada 40 tahun. Ada juga yang menghikayakan 40 hari. Ya, ada juga yang menghikayakan satu malam. Kenapa? Di dalam tidurnya Kangjeng Nabi Adam alaihi salam, di situ dikasih nikmat lagi oleh Allah. Apa nikmat di dalam tidur? Mimpi. Ya, makanya itu mimpi. Kalau kita masih punya mimpi, alhamdulillah.
Kalau kita tidur masih dapat mimpi, alhamdulillah, berarti Allah memberikan nikmat surga kepada diri kita. Nah, dari situ tidur, dikasih tidur, di dalam tidurnya Allah kasih mimpi. Di dalam mimpinya Kanjeng Nabi Adam alaihissalam ketemu dengan satu sosok. Dia belum tahu itu manusia. Cuma kok agak bening gitu kan, rambutnya agak panjang, beda sama kita katanya. Itu mimpinya ini siapa ini kok begini gitu kan. Ketemu di dalam mimpinya oleh Allah digambarkanlah siapa ibunya manusia, Siti Hawa. Udah dikasih tuh gambarannya Siti Hawa di situ. Ya, Siti Hawa ketemu. Selama tidurnya Kanjeng Nabi Adam alaihissalam dan dikasih mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Nabi Adam mimpi ketemu dengan Siti Hawa. Di situ diambillah tulang rusuknya Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Diambil, bukan tulang rusuk kalau kita bininya 2, 3 tulang rusuk habis, bukan. Udah di sono, udah diwakilin sama Kanjeng Nabi Adam. Tetap tulang rusuk kita kurang satu, udah dari sononya udah diambil. Nah, tulang rusuk itu diambil oleh malaikat dan diciptakanlah Siti Hawa dari tulang rusuknya Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Di dalam mimpinya tuh seneng banget. Mimpinya tuh kalau kita mimpi ketemu mantan, ya kan? Aduh, ya kan? Ketemu mantan, aduh, kebayang, gitu persis. Ya, kurang lebih seperti itu mimpinya Kanjeng Nabi Adam. Kalau bangun tuh langsung pengen WhatsApp cari gitu kan, alamatnya di mana, statusnya sekarang dia di mana kan gitu. Itu kurang lebih. Di situ Kanjeng Nabi Adam dikasih rasa. Dikasih rasa apa di situ? Rasa cinta. Baru di situ. Ya, dikasih tuh hanya Nabi Adam masuk. Kenapa? Buat tanda lihat. Di situ setelah dari situ dibangunkanlah Nabi Adam alaihissalam dan persis di samping Kanjeng Nabi Adam ada satu sosok seperti yang di dalam mimpi. Dari situ begitu bangun, ini siapa ini? Hah? Siapa insyaallah? Mau dipegang kata malaikat Jibril, nggak boleh, jangan dulu, gitu kan? Ya, nggak boleh. Ini siapa? Ini. Nah di situ telah rasa cinta kita. Kalau laki-laki suka punya rasa seneng sama perempuan, itu murni, itu warisan dari sononya, ya kan? Itu. Ya kan? Kalau kita lobdet gitu ya, kalau kita senang itu warisan. Nah, setelah dari situ diturunkannya rasa cinta itu di saat mimpi. Begitu bangun ngelihat Kanjeng Nabi Adam, ini siapa ini sosok? Wah, Siti Hawa. Mau dipegang, kamu seperti yang di dalam mimpi saya. Kamu siapa? Begitu mau di situ sama Allah melalui malaikat, dia kata malaikat, kamu jangan dulu megang Siti Hawa. Di situ kamu harus nikah dulu. Nah, jadi pertama tragedi pernikahan itu di mana? Di surga. Makanya pernikahan ini adalah sakral. Harus kita jaga. Pernikahan ini adalah satu kegiatan atau budaya, ya kan? Bukan budaya, satu amalia yang dilakukan di surga. Pernikahan ini. Jadi kita memaknai pernikahan ini jangan asal-asalan. Ya.
Pernikahan ini yang diwariskan oleh Kangjeng Nabi Adam, dibawa oleh Kangjeng Nabi Adam dari mana? Makanya suci, sakral. Pernikahan ini adalah suci, sakral. Dibawanya pun ini warisan dari mana? Dari surga. Sekarang kebanyakan kita nikah itu hanya dianggap hal biasa buat status doang. Nah ini buat status, yang penting lu legal sama gue deh, ya kan? Kan begitu sekarang kebanyakan. Tapi tidak memaknai pernikahan ini. Kita nikah kebanyakan, kita pengen minta nikah sama emak kita, ya, sama orang tua kita minta, mak gua pengen kawin. Tapi belum tentu kita tahu makna daripada pernikahan itu. Hikayat pernikahan itu dari mana? Asalnya dari mana? Dari surga. Maka pernikahan itu harus kita jaga dan harus kita muliakan. Kenapa? Itu dibawa dari surga oleh Nabi Adam alaihissalam. Dan yang pertama melaksanakan pernikahan itu adalah Kangjeng Nabi Adam alaihissalam. Dan di saat menikah Siti Hawa dengan Kangjeng Nabi Adam alaihissalam disaksikan, diijabkan oleh malaikat Jibril dan para malaikat, dan disaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Amil atau kata Naib, kita pelantara, ya kan? Ini pernikahan kalau gitu begitu. Saya terima nikahnya bulan bin bulan dengan mas kawin tersebut dibayar dicatat oleh siapa? Oleh Allah. Tapi pernikahan kita jarang menghargai pernikahan kita. Kebanyakan umur pernikahan tuh paling lama tuh 1 bulan. Udah 1 bulan ke depan, yang tadinya bebek-bebepan udah ngapain sih lu? Kemana sih lu? Nah ini ya. Ya. Lu gimana sih lu? Nah ini otak kali mata lu. Oh iya. Kalau jalan dulu dituntun gitu. Iya. Oh, bebekan aja begugu kan gitu kan. Nah ini ya, pernikahan. Soalnya kehidupan hak dan kewajiban itu pertamanya ada dari siapa? Ada di siapa? Hak dan kewajiban manusia itu pertama turun ke siapa? Kepada Kangjeng Nabi Adam. Maka apapun yang dilakukan, yang dijalankan oleh Kangjeng Nabi Adam alaihissalam otomatis turun ke diri kita. Bukan masalah Nabi, bukan. Kanjeng Nabi Adam betul Nabi, tapi tetap kita juga khalifah. Kata ulama, barang siapa laki-laki khususnya sudah menikah, maka statusnya oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat menjadi khalifatul ardi, pemimpin di dunia. Ya, untuk siapa? Untuk istri, anak dan keturunannya. Ya, jangan sembarangan memaknai pernikahan. Soalnya kenapa? Sekarang kita kerja, berangkat pagi, pulang sore buat keluarga, ya, buat keluarga. Sebagian buat nongkrong, sebagian buat silaturahmi. Nah, tapi di sini hak dan kewajiban pertama itu diturunkan oleh Allah kepada Kangjeng Nabi Adam alaihissalam. Dan pertama yang dilakukan oleh Kangjeng Nabi Adam adalah pernikahan. Maka ukuran kalau kita sudah menikah itu statusnya kata Allah sudah menjadi khalifah. Khalifah itu apa? Pemimpin. Ya, pemimpin. Nah, seperti halnya sekarang saya tertarik tadi pensiun tuh belum. Ya. Belum pensiun. Ya, belum pensiun. Pensiun itu manakala kita sudah berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, di samping kita ada istri yang pertama, di samping kiri ada istri yang kedua, di sampingnya ada anak-anak cucu kita, berhadapan langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi, Allah, saya istri atas suami saya yang bernama ini, saya bersaksi ke hadapanmu
Kalau suami saya, nah ini sudah mengajak saya ke jalan yang diridhoi Allah. Sekecil sebesar apapun perbuatan kita di dunia akan disaksikan, bersaksi bini kita sekarang, ya kan, anak kita sekarang itu nanti akan bersaksi langsung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada pensiun. Pensiun itu nanti. Kalau kita sudah berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pensiun baru untuk pensiun. Kalau pensiunnya, kalau sekarang pensiun di Suzuki spare part, tapi belum pensiun untuk anak istri, belum pensiun untuk keluarga. Pensiun yang dimaksud dalam manusia, kadarnya manusia itu adalah itu tadi, apa namanya, hak dan kewajiban. Kewajiban kita nih terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa saja kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa? Beribadah. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah. Takwa ini terbagi dua. Ya, ada takwa lahir, ada takwa batin. Takwa itu ada takwa ain, ada takwa nawawi. Jadi ada takwa secara ibadah, ada takwa secara umum. Kita menjalankan kerja, berangkat pagi, pulang malam, niat mencari nafkah untuk keluarga, itu sudah termasuk orang yang bertakwa. Jadi takwa itu bukan hanya saja menjalankan ibadah. Nah, di situ. Jadi kembali lagi, hak dan kewajiban kita sebagai manusia jangan sampai lupa. Kita betul wajib kita untuk hidup. Tapi di hidup kita ini punya kewajiban. Kewajiban pertama dalam diri kita apa? Menjaga kesehatan. Itu kewajiban kita. Kewajiban hak kita hidup. Tapi kewajiban kita adalah menjaga kesehatan. Mengisi diri kita dengan ilmu pengetahuan. Makanya disampaikan kata Nabi, thalabul ilmi fardhatun minal mahdi ilal lahdi. Ya. Wajib bagi manusia untuk mencari ilmu dari mulai dilahirkan oleh ibu kita sampai kita masuk ke alam kubur. Nah, itu kewajiban kita untuk mencari ilmu. Kebanyakan kita sebagai manusia hanya berpikir masalah hak, sampai ada namanya HAM, hak asasi manusia. Tapi kewajiban kita sebagai manusia tidak dijalankan. Nah, ini HAM dibikin, tapi kewajibannya tidak dibikin. Kalau kewajibannya HAM, ya kan, haknya ada di HAM, kewajibannya ada di Pancasila. Kalau Indonesia lah, ya, ukuran Indonesia, ya, Baji, ya, di Indonesia haknya hak HAM, tapi kewajibannya ada di Pancasila, seperti itu. Tapi kebanyakan haknya aja, ya kan, kita mengejar hak kita aja, hak kita. Tapi kewajiban kita sebagai manusia selalu dilupakan. Kewajiban kita sebagai suami, kewajiban kita sebagai ayah, kewajiban kita sebagai kepala perusahaan, kewajiban kita sebagai karyawan, kewajiban kita sebagai apapun itu, kita suka ingkar terhadap kewajiban kita. Sama seperti di perusahaan, ya kan, kita punya hak gaji, tapi Anda punya kewajiban untuk mengerjakan. Kebanyakan manusia itu lalai mengenai masalah kewajiban. Jadi
dasarnya manusia itu ada hak dan kewajiban. Jadi jangan sampai kewajiban kita korupsi, ya kan? Kita korupsi terhadap kewajiban kita. Apa korupsi terhadap kewajiban kita? Seperti halnya salah satunya menjaga kesehatan. Kita ngatur waktu tidur berlebihan. Nah, itu sama. Itu sama. Terus pola makan tidak teratur, itu sama. Kita lupa akan kewajiban kita. Ya kan? Kita gue lagi masih muda nih terus. Ini kita lupa akan kewajiban untuk diri kita. Jangan dulu berbicara orang lain, tapi ibda bin nafsi, kembali ke diri sendiri. Di sini di diri kita ini perlu diingat ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini dituntun oleh para nabi dan para rasul. Kita mengikuti dengan sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dibimbing dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Nah, supaya kewajiban hak dan kewajiban kita ini terukur dan pas, maka harus didampingi dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini tidak ujug-ujug datang. Harus kita cari. Kenapa di situ mananya tolabu? Ya, tolab. Ya, fi'il madi itu harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan nggak dapat. Fi'il madi itu harus kerja, harus jalan. Kalau nggak jalan nggak punya ilmu. Jadi ilmu itu nggak bisa diam, harus dicari. Kenapa maknanya tolabul ilmi? Tolaba ini adalah kalimatnya fi'il madi. Fi'il madi ini harus